Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Hingga sampai saat ini Ia terus mencurahkan hidayah dan tentunya nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan tentunya kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam, iman dan ihsan, sampai nanti kita menjemput ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas secara ringkas makna ayat-ayat surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Dan sebenarnya saya akan lanjutkan dengan membahas tafsir surat Al-Alaq. Tapi ada sebuah kisah yang ada hubungannya dengan surat At-Tin. Sebenarnya kemarin saya ingin menyampaikan, tapi di tengah penyampaian saya agak lupa persisnya. Jadi baru saja saya cari lagi riwayat kisahnya. Jadi secara ada seorang menteri, saya lupa ya ininya, di masa kekhalifahan siapa. Dia berucap kepada istrinya. Masya Allah, mungkin karena istrinya cantik, ya maklum lah ya, istri seorang pejabat. Dia berkata kepada istrinya seperti ini: engkau aku ceraikan kalau engkau tidak lebih indah dari bulan purnama. Jadi bahasa Arabnya itu anti taliq in lam takuni ahla minal qamar. Engkau aku ceraikan kalau engkau tidak lebih indah daripada bulan purnama. Itu karena dia sedang mungkin istrinya berhias seperti itu sampai menakjubkan hatinya dan terucap kata-kata seperti itu. Nah, istrinya mendengar ucapan suaminya seperti ini, dia langsung merasa bahwa cerainya itu sudah jatuh. Karena dengan asumsi bahwa bulan itu, apalagi bulan purnama yang terang benderang, itu pasti lebih indah daripada seorang wanita. Biasanya kan dalam sastra-sastra itu kan, ya keindahan itu umpamakan dengan bulan purnama. Maka kalau sudah cerai dia nggak mau, misalnya menerima ajakan suaminya. Nah, malam itu pusinglah menteri ini, yang tadinya dia mau muji istrinya, malah malah agak tengkar begitu. Akhirnya besok harinya dia lapor kepada khalifah. Kemudian sang khalifah pun biasanya kan bersamai oleh para ahli ilmu. Ditanyalah kepada para ahli ilmu yang ada pada saat itu, apakah talaknya ini jatuh atau tidak?
Maka sebagian ulama yang ada di situ mengatakan talaknya itu sudah jatuh. Saya ulangi lagi ya bahasanya. Engkau aku ceraikan kalau engkau tidak lebih indah daripada bulan purnama. Nah, seperti itu. Karena dengan asumsi bulan purnama lebih indah berarti ini cerai. Tapi kemudian ada salah satu alim, seorang ahli ilmu mengatakan talaknya enggak jatuh. Kenapa? Karena memang ya, sang istri ini lebih indah daripada bulan purnama. Dalilnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami menjadikan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Dan ayat ini jemaah sekalian rahimakumullah, ini sampai di termaktub ya dalam salah satu kitab fikih. Jadi bab tolak ya, kalau suami ada yang mengatakan seperti itu maka tolaknya tidak jatuh. Karena apa? Karena dalil ini. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Sekarang kita akan masuk ke surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala nama suratnya dulu seperti biasa. Nama suratnya namanya adalah Al-Alaq. Al-Alaq artinya apa? Apa jemaah? Segumpal darah. Segumpal darah atau damun jamid. Ya, segumpal darah. Nama lainnya juga suratnya disebut dengan surat Iqra bismi rabbik. Karena biasanya diambil dari awal surat. Jadi nama. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Alaq ini ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama bahwa 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini merupakan ayat-ayat atau ayat yang pertama kali turun. Dari mulai ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini merupakan ayat yang pertama kali turun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali mendapatkan wahyu itu diawali, dipengantarai dengan pengalaman mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah. Jadi beliau kalau bermimpi maka nanti di pagi harinya beliau akan melihat kenyataan dari apa yang sudah beliau impikan. Mimpi yang beliau alami itu ternyata menjadi kenyataan di pagi harinya. Seperti itu. Jadi subhanallah ya, kita bayangkan bermimpi sesuatu kemudian di pagi harinya, keesokan harinya kenyataan, kejadian. Tentu ini merupakan persiapan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki anugerah ya, ilmu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ya. Tentunya ini membuat beliau tentunya melihat, memperhatikan dirinya sendiri. Jadi biar bahasanya tidak kaget gitu ya. Nah, kemudian setelah itu beliau kemudian senang untuk menyendiri. Senang untuk menyendiri sehingga beliau melakukan apa? Melakukan tahannus. Tahannus itu artinya beribadah dengan menyendiri di mana? Di Gua Hira. Seperti itu. Jadi beliau membawa bekal beberapa hari kemudian menyendiri di Gua Hira, bertafakur ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah habis beliau kembali lagi ke rumah ya, mengambil bekal lagi, balik lagi, seperti itu. Jadi senang untuk beribadah dengan menyendiri. Kenapa? Karena tentunya jemaah sekalian rahimakumullah, kita bisa paham bahwa lingkungan sekitar ya, sekitar beliau di kalangan Mekah, orang-orang Quraisy pada saat itu tentunya banyak sekali kemungkaran-kemungkaran.
banyak sekali keburukan-keburukan. Maka beliau merasa perlu apa? Menyisihkan diri beliau dari masyarakat yang buruk ini. Ini sudah ada kecenderungan untuk seperti itu. Beliau senang untuk menyendiri. Maka kemudian di suatu saat turunlah malaikat Jibril. Kita tahu ya kisahnya sama-sama. Turun malaikat Jibril, kemudian apa? Menyuruh beliau untuk membaca Iqra. Kemudian beliau mengatakan apa? Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk erat-erat oleh Jibril. Dilepas, suruh baca lagi Iqra. Saya tidak bisa baca, dipeluk lagi. Dilepas Iqra. Saya tidak bisa baca sampai 3 kali. Ya. Kemudian apa? Kemudian Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa 5 ayat surat Al-Alaq merupakan ayat-ayat yang pertama kali turun. Kemudian yang kedua, keistimewaan surat Al-Alaq ini bahwa di ayat yang terakhir terdapat ayat sajadah, yaitu pada ayat wasjud waqtarib. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u inshaqqat wa iqra bismi rabbik. Kami bersujud ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat idza as-samaa'u inshaqqat, ya. Ketika membaca surat Al-Insyiqaq dan ketika membaca surat Al-Alaq. Ya, tepatnya di ayat wasjud waqtarib ini. Jadi ada 2 hal yang berkaitan dengan keistimewaan surat Al-Alaq ini. Kemudian karena dia pertama kali turun, ayat-ayat 5 ayat pertama surat Al-Alaq pertama kali turun, 5 ayat merupakan ayat yang pertama kali turun, berarti termasuk surat apa jemaah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Baik. Surat Makkiyah. Di Mekah ya, atau di Mekah atau sebelum hijrah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita bahas satu persatu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Rabbmu, alladzi yang khalaq, ya, khalaq yang telah menciptakan. Oke, jadi kata-kata Iqra ini insyaallah sudah kita sudah kita pahami insyaallah ya, karena jadi salah satu judul buku pelajaran ya, buku Iqra. Itu artinya bacalah ya, kata perintah bacalah. Dan di sini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Kok disuruh membaca? Nah, jadi kata Iqra di sini jamaah sekalian rahimakumullah mungkin agak berbeda ya maknanya sedikit dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kalau Iqra ini maknanya membaca dengan 2 bentuk. Bisa membaca dari sesuatu yang tertulis, seperti kita baca buku, saya baca buku begini, itu namanya qira'a, yang kalau membaca dari sesuatu yang tertulis. Bisa juga membaca, maknanya di sini adalah mengulangi apa yang didengar, yang dibacakan oleh orang lain. Gitu. Jadi ketika Jibril alaihissalam membaca surat atau membaca ayat-ayat tertentu, kemudian Nabi SAW mengulanginya, ya, bukan dari tulisan, tapi dari apa yang beliau dengar, maka itu bisa juga disebut dengan membaca. Ya, membaca. Ya, saya pikir
Mungkin kayak misalnya saya jadi ingat kalau ada orang misalnya menghafal gitu. Menghafal. Coba baca puisi, dia baca dengan tanpa teks misalnya, kan dia bisa juga disebut membaca ya kan? Seperti. Jadi insyaallah kita bisa paham ya di sini bahwa membaca yang dimaksud tidak mesti dari apa yang tertulis, tapi juga bisa dari apa yang terdengar atau terhafalkan. Begitu. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, perintah membaca ini diterangkan ya dengan nama Rabbmu. Dengan nama Rabbmu. Ini artinya jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita kalau membaca basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Maknanya adalah apa? Bahwa kita memohon dengan pertolongan Allah, betul. Dengan nama Allah di sini kita meminta pertolongan ya, dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita memohon pertolongan kepada Allah ya dalam melakukan apapun yang baik. Sehingga kita kemarin sudah kita bahas ya, kenapa bismillah itu tidak disebutkan kata kerjanya. Ya kan, dengan nama Allah. Begitu saja kan? Ini maksudnya kalau misalnya kita mau minum, kita mengucapkan bismillah, artinya dengan nama Allah saya minum. Gitu. Kalau makan juga begitu. Bismillah, ya dengan nama Allah saya makan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyuruh Rasulnya SAW untuk membaca dengan nama Rabbnya. Artinya beliau memang bukan orang yang bisa membaca, maka bacalah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Dan Rabb di sini diterangkan alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya, telah menciptakan. Dan kita langsung saja ke ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq, jemaah sekalian rahimakumullah, diterjemahkan dengan segumpal darah. Nah, segumpal darah ini yang terbayang dalam benak kita apa? Darahnya seberapa? Gumpalan darahnya seberapa, Bapak? Hah? Sekepal. G, biasanya begitu mungkin G. Sekepal. Ternyata kalau dibayangkan gumpalan darah itu sekepal, ada sebagian orang yang kemudian menyalahkan ayat ini. Karena di dalam ilmu embriologi, ilmu tentang kejadian manusia dalam rahim, itu tidak ada fase janin itu darah jadi sebegini, nggak ada. Gitu. Makanya segumpal darah ini sangat kecil jemaah sekalian. Jadi malah disebutkan ini sebenarnya dilihat dengan mikroskop. Jadi prosesnya itu saya baru cari-cari lagi ya di beberapa sumber. Jadi alaq ini artinya sebenarnya lintah. Alaqun artinya lintah. Jadi kata alaqah dia artinya menempel. Iya, menempel. Nah, kalau lintah itu kan dia nyedot ya dengan mulutnya itu. Dia nempel. Nah, fase alaqah ini kalau dalam ilmu embriologi itu memang ada istilahnya itu leech-like cloth. Leech itu lintah, like itu seperti. Jadi leech-like itu maksudnya bentuknya itu seperti lintah. Sampai ada, saya lihat ya, ada gambar itu disamakan. Jadi ada gambar lintah, ada fase alaqah ini. Dan itu bisa terlihat hanya dengan mikroskop. Dengan mikroskop. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang membuat sebagian saintis itu masuk Islam ketika mereka membaca di dalam Al-Quran, loh kok ada kayak begini informasinya, gitu. Akhirnya mereka masuk Islam, dan ini merupakan salah satu bentuk mukjizat ilmiah di dalam
Al-Quran, di mana Rasulullah SAW menyampaikan informasi yang tidak mungkin dipahami oleh orang 1000 atau berapa abad yang lalu. 14 abad yang lalu, nggak mungkin. Ini nggak mungkin manusia biasa ini ngerti kayak begini. Karena apa? Belum ada alatnya. Gitu. Belum ada alat untuk melihat, apalagi di dalam rahim. Gitu. Maka jemaah sekalian, ini salah satu ayat yang menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran ini adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menyinggung penciptaan manusia dari alaqah. Kemudian dari alaqah ini berkembang lagi terus sampai akhirnya menjadi janin yang sudah bernyawa, kemudian lahir, kemudian tambah besar fisiknya. Jadi di sini kalau disebut penciptaan berarti berkenaan dengan apa? Dengan fisik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang asal kejadian kita yang apa? Sangat kecil sekali, kemudian bertambah besar sampai sekarang ini kita badan kayak kita ini. Berkaitan dengan apa? Dengan fisik kita yang terus berkembang. Nah, jemaah sekalian, kejadian atau perkembangan fisik ini ternyata harus disertai dengan perkembangan apa? Batin. Perkembangan batin maksudnya apa? Dengan membaca, dengan menuntut ilmu, jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa hubungan antara membaca dengan menciptakan? Kalau menciptakan berkaitan dengan apa? Fisik. Kalau membaca, menuntut ilmu berkaitan dengan apa? Batin. Dengan batin. Jadi kalau fisik itu kita sebut saja dengan penciptaan luar, zahir. Kalau membaca, menuntut ilmu berkaitan dengan apa? Perkembangan batin kita. Seakan-akan begini jemaah sekarang Allah, seakan-akan begini. Kalau orang makin besar badannya, tapi nggak pernah belajar, maka seakan-akan apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pepatah Arab yang berbunyi seperti ini, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Seorang yang berilmu itu dia besar walaupun usianya masih muda. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Dan orang yang jahil itu dia apa? Shaghir, kecil walaupun dia sudah tua. Jadi nah ini jemaah sekalian yang menjadi rahasia atau hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling mulia. Paling mulia. Kalau mulia berarti dia mencakup segala kebaikan, segala apa? Keindahan. Allah Subhanahu wa taala itu baik pada zatnya, juga baik karena apa? Anugerahnya terhadap makhluk-makhluknya. Nah, jemaah sekalian Allah, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai zat yang paling mulia, al-akram, yang paling mulia? Ternyata setelah itu Allah berfirman, allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan apa? Dengan pena. Yang telah mengajari manusia dengan pena. Jadi Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang paling mulia, yang telah mengajari manusia dengan pena. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan apa? Dengan pengajarannya, dengan dia mengajari manusia dengan pena. Kan kemuliaan Allah ini banyak. Kita diberi wujud fisik, diberi hidup, diberi rezeki, makanan, diberi fasilitas di muka bumi ini berbagai macam tumbuhan, hewan, segala macam.
Itu semua adalah kemuliaan Allah, karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyebutkan bahwa wa rabbukal akram, dan Rabbula yang paling mulia, justru kemuliaan Allah itu apa? Seakan-akan ditunjukkan apa? Dengan ilmu yang dia berikan. Jadi ilmu ini menjadi apa? Kemuliaan, anugerah dari Allah yang paling besar kepada manusia. Jadi kalau misalkan tadi fisik ya, berkaitan dengan fisik, ini sebenarnya apa? Menjadi sesuatu yang apa? Yang bukan utama. Ya. Yang bukan utama. Jadi kan jamaah sekarang Allah, kita mengetahui ya, ada sebagian ulama itu yang kalau secara fisik itu mungkin kurang. Ya. Kurang. Ada sebagian ulama yang apa namanya? Memiliki cacat. Ya. Ada yang mungkin sampai apa namanya, maaf, mungkin buta matanya. Ada yang mungkin apa namanya, kulitnya hitam legam. Ya. Jadi kalau dilihat tuh nggak menarik, gitu mungkin ya. Dilihat nggak menarik. Tapi karena dia memiliki ilmu, maka banyak orang yang apa, memuliakannya. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Dan inilah yang menunjukkan bahwa ilmu itu memang apa, menjadi karunia, salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini. Jadi apa namanya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan ilmu ini secara umum, jemaah sekalian rahimakumullah, memang membuat orang apa? Menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan orang lain yang tidak berilmu. Secara umum, apa saja, dalam bidang apapun. Ya, dalam bidang apapun. Kalau misalkan apa? Ya, tentu kita belum membandingkan di sini antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Tapi bahkan dalam perkara dunia saja, orang yang berilmu itu apa? Tentu punya keistimewaan. Ya, punya keistimewaan. Ini salah satu hal yang patut kita renungkan, ya, yang merupakan anugerah ya terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa 'allama bil qalam, dia mengajarkan dengan pena. Dengan pena. Jemaah sekalian Allah, kita kalau merenungkan ya apa bahasanya ya, salah satu hasil budaya, nah gitu mungkin gitu. Budaya itu kan dari budidaya kan, kalau saya dulu pelajaran SD ya, budidaya akal dan kemampuan manusia. Salah satu budaya yang menjadi apa namanya kekayaan terbesar adalah tulisan. Gimana? Iya, hasil karya manusia. Ya, tulisan atau bahasa tapi juga tulisan. Kenapa? Karena dengan tulisan ini ilmu-ilmu orang dulu itu masih bisa tersimpan, terjaga, terpelihara. Ya, kita kalau misalnya sekarang tulisan hanya dengan lisan saja misalnya, ya kan? Cepat lupa dan cepat ini hilang, terkikis ilmu, banyak ilmu yang akan terkikis. Ya. Akhirnya apa? Ya tadi, dengan adanya buku-buku, apalagi sekarang sudah sangat canggih sekali, ya kan? Orang bahkan suara aja bisa otomatis ya, dari apa, sound to text itu ya, audio to text itu. Jadi ngomong aja udah bisa ngetik sendiri di situ. Gitu. Jadi sangat apa namanya? Sangat besar sekali karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan apa? Dengan manusia ini bisa menulis ya, dengan menulis. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya ilmu itu tidak hanya dari tulisan atau dari pengajaran orang. Tapi juga ada ilmu yang
dia dapat inspirasi. Nah, gitu ya. Ya, Pak? Ilmu laduni. G. Kalau ilmu laduni itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan Nabi Khidir, ya kan? Nabi Khidir itu salah satu orang yang mendapatkan ilmu laduni. Ya, karena memang langsung ya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki keistimewaan. Ilmunya berbeda dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi yang saya maksud di sini ilmu yang memang diperoleh oleh manusia, didapatkan oleh manusia melalui pemikiran, ya, perenungan. Contohnya, katakan misalnya nih, penemu, katakanlah ya, bukan penemu ya, mungkin penjelas gaya gravitasi bumi. Nah, ini kalau ada adik yang mungkin SMP itu kan namanya kan Newton, ya. Newton ini kan dia ketika mengerti bahwa bumi ini punya gaya tarik, itu kan biasanya ceritanya itu saya dengar melihat ada pohon apel, ya toh, terus jatuh, terus dia pikir kok ini ya buahnya jatuh ke bawah gitu, kok nggak ke sana, nggak kemana, nggak melayang begitu. Akhirnya dia menyimpulkan, menggambarkan bahwa bumi yang dia pijak ini punya daya tarik ya ke bawah. Akhirnya muncullah teori gravitasi bumi seperti itu. Dan akhirnya ada rumus-rumusnya, dan itu apa? Membuat ilmu pengetahuan alam berkembang. Ya, karena manfaat dari rumus ini ternyata banyak aplikasi kemana-mana ini rembetnya. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Jadi katakanlah yang misalnya para penemu ini, ya toh, bahkan mungkin sekarang dalam bidang teknologi ini kan semua hasil penemuan manusia, pikiran manusia. Tentunya, ya, jadi ada ilmu-ilmu baru yang memang dikembangkan manusia itu belum ada di masa-masa sebelumnya. Ya. Jadi melalui proses perenungan, proses percobaan, eksperimen segala macam. Ya. Maka jamaah sekalian Allah, di sini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena, maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang apa? Diperoleh dengan membaca atau diajarkan oleh orang lain. Ya. Tapi dalam ayat 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa saja yang tidak dia ketahui. Nah, ini lebih umum lagi. Yang mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Yang dia tidak ketahui bisa dia ketahui lewat membaca, diajarin orang, atau yang kedua caranya dengan apa tadi? Merenung. Melalui proses pemikirannya pribadi sendiri. Dan ada lagi yang ketiga, ya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian Allah, jadi maksudnya bahwa ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu mencakup semua cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, semua cara yang bisa ya membuat manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Intinya jamaah sekalian Allah, di dalam 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini Allah menekankan pentingnya ilmu. Dan ini sangat sangat sesuai sekali dijadikan ayat yang pertama kali turun menekankan pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu inilah, bukan dengan kekuatan fisik manusia. Kalau kekuatan fisik manusia, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan hewan-hewan yang lebih kuat. Ya. Tidak ada apa-apanya dengan misalnya gajah, ya, hewan-hewan lain yang lebih kuat. Kekuatan kita nggak seberapa. Tapi justru dengan ilmu, manusia ini bisa menjadi apa? Penguasa muka bumi. Itu dengan ilmunya. Ini jamaah sekalian Allah, dan ya tentunya di sini juga terkandung dorongan agar kita terus menuntut ilmu, ya, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama kita, ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa ya memang
sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita tahu bahwa kemajuan sains sekarang ini justru malah membuat sebagian besar orang itu menjadi apa? Menjadi melampaui batas. Nanti kita bahas kalla innal insana layatgha. Ya, ilmu dunia yang maju sekarang ini malah bikin orang apa? Sebagian orang ya melampaui batas, merasa apa? Gak perlu lagi wahyu, sudah. Ya, cukup dengan akal pikiran manusia, manusia bisa apa? Memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, padahal ya ternyata banyak juga orang-orang yang negara-negara yang maju secara teknologi, katakanlah Jepang, ya, maju dalam hal teknologi sampai bisa bikin robot persis kayak orang, ya. Tapi apa? Mengalami kesepian. Sampai banyak, wallahu alam, saya pernah baca ya, ada kasus orang nikah sama robot. Nikah sama robot. Ini kan udah akalnya udah enggak ini lagi. Ini jamaah sekarang semua, jadi apa namanya? Kalau orang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka dia akan melampaui batas. Tapi kalau bacanya, belajarnya, menuntut ilmunya dengan apa? Kesadaran bismi rabbik, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa Allah lah yang paling mulia, paling apa? Paling pemurah. Ya. Ilmu yang dia dapat ini dari Allah, bukan sekedar dari kecerdasannya, kejeniusannya, maka dia akan senantiasa apa? Berada di bawah apa namanya? Penjagaan Allah. Ya, tidak sampai dia melampaui batas. Dia senantiasa akan semakin butuh kepada Allah, butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ya, beberapa kandungan yang bisa kita kupas ya berkenaan dengan ayat-ayat atau 5 ayat pertama surat Al-An'am. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Ustaz. Yang saya tanyakan bahwa ayat 1 sampai ayat 5 itu turunnya pertama kali. Okay. Kemudian ayat yang ke-6 sampai selesai itu turunnya kapan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang turunnya ayat urutannya itu tidak seperti urutan surat yang sekarang kita kenal. Oke, betul. Walaupun urutan mushaf yang sekarang ini kan kemarin kita belajar At-Tin, kemudian Al-Alaq. Padahal yang pertama turun kan Al-Alaq. Jadi harusnya kan kalau ini ya di awal Al-Alaq, bukan Al-Fatihah kan begitu. Tapi memang ini jamaah sekarang Allah tentunya memiliki hikmah. Kapan ayat ini turun, ya? Kapan, dan intinya tadi memang ayat yang ke-6 dan setelahnya itu tetap, kalau karena memang sebagian besar atau sebagian ulama bahkan menukil ada ijma' kesepakatan para ulama yang lain bahwa Al-Alaq ini surat Makkiyah, berarti 6 ayat ke-6 dan sampai akhir itu turunnya di sebelum hijrah. Turunnya sebelum hijrah. Jadi satu surat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah sekarang kapan turunnya? Nah, setelah ayat 5 ayat ini langsung, atau ada ayat-ayat lain yang zahir, ya, yang saya ketahui jamaah sekalian Allah, 5 ayat yang pertama turun ini, kemudian kan ada ayat surat Al-Muddatsir, seperti itu. Jadi kemungkinan ya 5 ayat turun, tapi tidak disusul kemudian ayat ke-6 dan setelahnya, tapi ada ayat lain surat Al-Muddatsir ini turun, kemudian baru beberapa waktu kemudian turunlah ayat ke-6 surat Al-Alaq sampai terakhir. Yang jelas
ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, beliau langsung menyuruh para sahabatnya untuk menuliskan, gitu, menuliskan. Jadi kalau misalnya nanti beliau dapat wahyu lagi, apakah wahyu yang baru beliau dapat ini merupakan sambungan dari wahyu sebelumnya atau merupakan awal satu surat? Nah, nanti beliau yang memberitahu para sahabat, para penulis wahyu, begitu Pak. Seperti itu. Ada lagi? Oke, silakan. Tidak ada? Masih sangat selesai? Baik. Sementara seperti itu dulu. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi ayat ke-6 sampai terakhir insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka